Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Pada hari ini kita akan membahas tentang hadas kecil dan tata cara taharahnya. Sebelum kita membahas tentang pengertian hadas kecil, marilah terlebih dahulu kita mengetahui pengertian hadas. Secara umum, apa yang sebenarnya disebut dengan hadas? Dari segi bahasa, hadas artinya perkara yang baru ataupun menurut istilah, hadas adalah keadaan seseorang yang dianggap tidak suci menurut agama. Orang yang sedang berhadas berarti orang tersebut dalam keadaan tidak suci walaupun bersih dari kotoran. Orang yang akan mengerjakan sholat atau tawaf, maka dia harus berwudu terlebih dahulu apabila berhadas kecil dan harus mandi apabila dia berhadas besar. Yang pertama, pengertian hadas kecil. Hadas kecil yaitu hadas yang cara menyucikan bisa dengan berwudu atau tayamum. Menurut jumhur ulama, yang termasuk hadas kecil diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, hilang kesadarannya atau hilang akal seperti tidur, gila, atau pingsan. Yang kedua, keluarnya sesuatu dari dua pintu yaitu kubul dan dubur, baik berupa benda padat, cair, atau angin. Yang ketiga, dengan sengaja bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik dan bukan mahram. Dan yang keempat, menyentuh atau memegang alat vitalnya sendiri atau orang lain dengan jari atau telapak tangan tanpa alas. Wudu atau tayamum adalah cara bersuci yang diajarkan agama Islam. Setiap orang yang hendak melaksanakan sholat atau tawaf, apabila berhadas kecil, maka wajib wudu terlebih dahulu. Bagi seseorang yang berhalangan menggunakan air, misalnya karena sakit atau tidak dapat mendapatkan air, kesulitan untuk mendapatkan air, wudu tersebut boleh digantikan dengan bertayamum. Ketentuan berwudu. Wudu dari segi bahasa artinya bersih atau indah. Sedang menurut istilah, wudu adalah membersihkan, mensucikan, dan menghilangkan hadas kecil dari badan. Wudu wajib dikerjakan bagi seseorang yang akan mengerjakan sholat atau tawaf. Sebab-sebab wudu merupakan salah satu syarat sahnya sholat atau tawaf. Syarat wudu. Syarat wudu yang pertama harus Islam, kedua mumayyiz, yaitu orang yang dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk dari pekerjaan yang dilakukan. Yang ketiga, air yang dipakai harus air yang suci dan mensucikan atau biasa disebut dengan air mutlak. Yang keempat, tidak ada barang yang menghalangi sampainya air ke kulit anggota wudu. Rukun wudu. Yang pertama ada niat, yang kedua membasuh muka. Membasuh muka yaitu mulai dari tempat tumbuhnya rambut, kepala sampai ujung dagu, hingga batas antara dua telinga. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh dua kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib, yaitu menertibkan urutan amalan wudhu sesuai dengan urutan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, adapun sunnah wudhu. Sunnah wudhu adalah perbuatan-perbuatan yang dianjurkan untuk dilakukan saat wudhu. Perbuatan yang apabila dilakukan mendapat pahala dan apabila tidak dilakukan tidak berdosa. Sunnah wudhu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membaca basmalah ketika memulai wudhu. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Yang ketiga, berkumur. Yang keempat, memasukkan atau mengisap air ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan lagi. Yang kelima, mengusap seluruh kepala.
Yang keenam, mengusap 2 daun telinga atau luar dan dalam. Yang ketujuh, membasuh anggota wudhu sebanyak 3 kali. Yang kedelapan, menyela-nyela anak jari kedua tangan dan anak jari kedua kaki. Yang kesembilan, mendahulukan anggota yang kanan dari anggota yang kiri. Yang kesepuluh, berdoa sesudah wudhu. Dan yang ke-11, sholat sunat 2 rakaat setelah selesai mengerjakan wudhu atau disebut dengan sholat sunat wudhu. Dan sholat ini pada awalnya dilakukan sahabat Abu Hurairah, yaitu ditakrir oleh Nabi Muhammad SAW. Batal wudhu. Hal-hal yang membatalkan wudhu adalah sama dengan sebab seseorang berhadas kecil. Jumhur ulama menjelaskan bahwa yang termasuk membatalkan wudhu ada 4 macam. Yang pertama, hilang akal baik karena gila, ayan, pingsan, mabuk, dan tidur, kecuali tidur dengan duduk. Yang kedua, keluar sesuatu dari 2 jalan yaitu kubul dan dubur. Yang ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dan kulit perempuan yang sudah balik dan bukan mahramnya. Dan yang keempat, menyentuh atau memegang kemaluan dengan telapak tangan atau jari tanpa alas. Berikut ini tata cara berwudu. Silahkan kalian simak video berikut. Begini cara wudhu yang benar. Pertama, membaca bismillah sambil mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Setelah itu berkumur sebanyak 3 kali. Dan setelah itu, menghirup air ke dalam hidung, lalu mengeluarkannya. Dilakukan sebanyak 3 kali. Membaca niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Saat membaca niat, bersama-sama dengan membasuh wajah dan meratakan air ke wajah dilakukan sebanyak 3 kali. Selanjutnya, membasuh tangan kanan sampai siku sebanyak 3 kali, dilanjutkan tangan kiri sampai siku sebanyak 3 kali. Setelah itu mengusap kepala sebanyak 3 kali. Dilanjutkan mengusap telinga sebanyak 3 kali. Yang terakhir adalah membasuh kaki kanan sampai mata kaki 3 kali. Lalu dilanjutkan kaki kiri sampai mata kaki sebanyak 3 kali juga. Setelah selesai berwudu, kita disunahkan mengangkat tangan agak tinggi, menghadap kiblat sambil membaca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Amin. Dan jangan lupa, semua rukun wudhu harus dilakukan dengan tertib atau berurutan. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini telah selesai. Semoga penjelasan pada hari ini dapat mudah dipahami. Semoga ilmunya bermanfaat. Apabila ada tugas, dimohon dikerjakan dan dikumpul pada tepat waktu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.